Baik, kali ini kita akan mempelajari tentang kelas, metode, dan atribut atau variabel ya. Di sini sudah ada dua modul, modul 9 dan modul 10 yang sudah saya ringkas. Kita akan pelajari dari modul 9 terlebih dahulu. Yang pertama ada tujuan. Ya, materi ini bertujuan untuk memperkenalkan pemrograman berorientasi objek atau OOP. Yang kedua, diharapkan siswa dapat memahami konsep dari OOP, seperti kelas, objek, variabel, dan metode. Yang kedua adalah pengenalan pemrograman berorientasi objek. OOP adalah paradigma pemrograman yang berfokus pada penggunaan objek sebagai unit dasar dalam pembangunan perangkat lunak. Objek dalam OOP mempresentasikan entitas dari dunia nyata. Objek dapat berinteraksi satu sama lain melalui pengiriman pesan dan pemanggilan metode. Jadi, metode di dalam kelas yang berbeda dapat kita panggil menggunakan objek, kecuali jika metode tersebut adalah statik. Yang ketiga adalah kelas dan objek. Kelas adalah blueprint atau cetak biru yang digunakan untuk menciptakan objek dalam OOP. Jadi, kita perlu ada kelas sebelum ada objek. Jadi, jika ingin membuat objek, harus ada kelas. Yang lanjut, objek adalah instan konkret dari sebuah kelas. Oke, instan ini sama aja artinya dengan objek. Jadi, yang keempat adalah instansiasi kelas. Instansiasi adalah proses pembuatan objek dari sebuah kelas menggunakan new. Contohnya di sini, my class obj sama dengan new my class buka kurung titik 2. My class ini adalah nama kelasnya, sedangkan obj adalah nama dari objek tersebut, sama dengan new nama kelasnya lagi kurung buka kurung tutup dan titik koma. Ini kita contohkan di sini ada file b.java. Kita buat kelas yang pertama, kelas baru kurung buka, lalu kita buat kelas yang kedua, kelas public kelas yang utama ya. Ingat, public harus menggunakan nama public class ya. Public class, ingat harus menggunakan nama dari file tersebut. Misalnya di sini saya menggunakan b.java, maka nama kelas utamanya adalah b. Ini kita buat prosedur atau metode utamanya. Itu public static void main bernama main ya, string. Jadi di sini kita akan membuat objek ya. Di sini kita akan membuat objek dari kelas baru ya. Kelas baru. Bagaimana caranya? Kita deklarasikan nama kelasnya yaitu baru, lalu kita buat nama objeknya. Misalkan di sini saya buat nama objeknya 1 sama dengan new. Kita buat nama kelasnya lagi baru, buka kurung, titik 2. Di sini ya. Kita sudah membuat objek dengan nama 1, di mana merupakan instansiasi dari kelas baru. Begitulah kira-kira. Oke, kita lanjut di metode. Metode adalah kumpulan pernyataan yang digunakan untuk melakukan tugas tertentu. Dan metode dapat mengembalikan nilai atau tidak mengembalikan nilai, yaitu void. Ini berarti jika metode itu menggunakan mengembalikan nilai, berarti dia itu tidak void atau menggunakan return. Jika dia mengembalikan nilai, maka menggunakan void. Terus apa gunanya metode yang tidak mengembalikan nilai ini? Gunanya untuk melakukan operasi atau operasi perhitungan matematika ya pada umumnya. Lalu di sini ada passing variable dalam metode. Metode dalam Java menggunakan pass by variable, pass by value. Artinya saat variabel diteruskan ke dalam metode,
sebenarnya nilainya yang diteruskan, bukan variabel itu sendiri. Jika variabel primitif diteruskan, nilai variabel itu sendiri yang disalin ke dalam parameter metode. Jika variabel objek diteruskan, alamat memori objeknya yang disalin, sehingga metode dapat mengakses dan memanipulasi objek yang sama. Bingung? Mari kita buat contohnya. Oke. Misalkan kita buat metode di dalam kelas baru ini. Misalkan apa? Kita buat public set angka. Kita buat namanya void ya. Kita pakai void karena kita tidak mengembalikan nilai ya. Kita set angka. Namanya metode ini adalah set angka. Kita int integer a. Kita buka. Kita di sini membuat integer a juga. Jadi untuk kegunaan dari metode yang saya buat ini adalah untuk men-set angka integer a ini. Kita menggunakan this a sama dengan a. Di sini untuk menegaskan bahwa a yang kita maksud adalah variabel yang di atas ini. Sehingga jika kita memasukkan nilai kepada integer a ini, maka akan masuk kepada integer yang variabelnya kita deklarasi di awal. Bagaimana cara memanggilnya metode ini di dalam kelas yang berbeda? Kita harus membuat objek terlebih dahulu. Setelah kita membuatkan objek, ya di sini kita membuat objek 1, baru bisa kita deklarasikan metode tersebut di dalam kelas yang berbeda. Misalkan kita buat 1 titik, objeknya 1 kan tadi, titik nama metodenya. Metodenya adalah set angka. Set angka 1. Sehingga jika kita mengset angka 1, maka angka yang sudah kita masukkan ini akan masuk ke integer a. Oke, begitulah cara memanggil metode. Lanjut di lingkup variabel. Lingkup variabel kita pelajari lebih dalam nanti di modul selanjutnya. Lanjut di casting, converting, atau converting object. Casting ini adalah mengubah tipe data ke tipe data lainnya. Misalnya dari double ke integer, atau dari integer ke double, atau dari integer ke long. Lalu converting, konversi tipe data adalah mengubah tipe data primitif menjadi tipe data objek dan sebaliknya. Menggunakan parse ya biasanya. Biasanya itu berada di program yang menggunakan GOptionPen. Nanti kita contohkan. Oke, yang pertama kita casting ya. Casting adalah mengubah tipe data. Misalnya integer a sama dengan 1. Kita buat nilai a ini menjadi double b sama dengan a. Begitu ya, ini secara otomatis. Ada juga secara manual kita buat seperti ini ya. Double a ya, ini hasilnya sama, cuman jalannya berbeda. Lalu apa gunanya kalau kita secara manual ini? Ini berguna ketika kita mendeklarasikan integer double ke dalam integer ya. Kalau kita deklarasikan langsung seperti ini, tidak akan bisa. Contohnya, ini kan membuat integer ke dalam double. Jika kita deklarasikan double ke dalam integer, seperti itu tidak akan bisa. Misalkan double A1 sama dengan 3. Kita buat integer B2 sama dengan A1. Ya, sini kita lihat merah ya, error. Ya, tidak sama dengan ini. Integer itu bisa ke dalam double. Kenapa? Karena unsur di dalam double itu sudah ada unsur di dalam integer itu sudah ada di dalam double. Namun berbeda dengan double karena double ini koma ya. Namun kita dapat
atasi jika kita buat secara manual ya, integer ya, begini. Bahkan jika angka double-nya itu berkoma, misal 3,4, 3,8 ya, nanti jadinya apa? Integer kan tidak berkoma, nanti jadinya akan dibulatkan ke bawah. Jika 3,8 nanti B2 ini nilainya adalah 3. Begitu ya. Lanjut ke ya, modul 9 selesai. Ya, kita lanjut ke modul 10. Di sini ada tujuan ya, bisa dibaca sendiri. Di sini ada modifikasi kelas, mendefinisikan kelas. Tadi kita sudah definisikan kelas ya, yaitu kelas baru. Lalu di sini adalah deklarasi atribut. Deklarasi atribut adalah atribut adalah sebuah kelas mendefinisikan data atau properti. Intinya atribut itu sama saja seperti variabel ya. Di sini atributnya adalah nama. Sedangkan tipe datanya adalah string yang di private. Kalian tidak usah pusing dengan private ini ya, karena ini optional. Di sini misalkan tipe datanya double dan atributnya adalah English grade. Lanjut, ini ada instant variable. Ini apa lagi? Baik, karena modul 9 sudah selesai, kita masuk ke modul 10. Yang pertama ada deklarasi atribut. Atribut dalam sebuah kelas mendefinisikan data atau properti yang dimiliki oleh objek dari kelas tersebut. Atribut ini sebenarnya sama saja seperti variabel ya. Di sini atributnya adalah name, sedangkan tipe datanya itu adalah string yang di private. Ya, kalian tidak usah pusing dengan private ini karena ini optional. Ya, artinya dia atribut nama ini, name ini hanya bisa diakses di dalam dia sendiri. Di sini misalkan atributnya English grade. Ya, tipe datanya double yang di private. Lanjut, instant variable. Ada kelas variable atau static variable. Ada satu lagi itu variabel lokal ya. Di sini tadi kita lihat ya. Ya, lingkup variabel. Ya, variabel lokal hanya dapat diakses di dalam blok di mana mereka dideklarasikan. Variabel instance atau variabel class variabel objek adalah variabel yang terkait dengan objek. Sedangkan variabel class atau static terkait dengan kelas dia. Mari kita buat contohnya di sini di file baru. Kita buat c.java. Pertama kita buat variabel kita deklarasikan metode utamanya terlebih dahulu. Oke. Oke. Di sini kita buat integer a sama dengan 9. Kita buat integer h, ya, integer penerima, misalkan temp, sama dengan a. Ini hanya bisa diterima atau diakses di dalam metode main ini, ya. Integer a hanya bisa diakses di dalam metode main. Ini berarti dia adalah variabel lokal. Sedangkan yang kedua ada instant variable atau variabel objek. Misalkan di sini kita buat kelas baru, yaitu kelas yang pertama, kelas baru, ini kelas kedua, kelas C. Di sini ada variabel inta. Ini kita dapat akses jika kita buat objek terlebih dahulu. Misalkan
seperti yang tadi sudah kita buat objeknya ini. Kita deklarasikan di sini. Oke. Kita buat int temp sama dengan ya. Ini integer a. Kita buatlah di sini a1. Integer a1. Jika kita deklarasikan a langsung di sini, integer yang ini, dia tidak akan bisa di error. Ya. Kenapa? Karena ini adalah variabel instant atau variabel objek. Maka kita harus deklarasikan objek terlebih dahulu. Objeknya apa? Objeknya 1. Maka kita deklarasikan 1 di sini. 1.a. Oh, ini tidak boleh sama ya. Temp kedua. Oke. Ini tidak error lagi kan? Ini benar. Jika satunya kita hilang, ini error ya. Karena dia terkait dengan objeknya. Lalu yang ketiga, ada variabel kelas ya, atau biasa disebut static variable karena deklarasi menggunakan static ya. Di sini nilai dari A3 itu adalah 3, di mana bertipe integer dan static. Artinya ini adalah variabel kelas yang terkait dengan kelas. Maka untuk mendeklarasikannya kita tidak bisa langsung A3 seperti ini. Kita harus deklarasikan karena dia variabel kelas, kita deklarasikan kelasnya. Titik A3 ya, begini ya. Jadi variabel lokal A1 cuman bisa diakses di dalam lingkupnya atau metode ini, dan variabel objek deklarasikan dengan objeknya. Variabel kelas deklarasikan dengan kelasnya. Begitulah kira-kira. Oke, kita lanjut. Ada deklarasi metode ya. Sini ada example method. Example method adalah digunakan untuk membaca nilai variabel pada kelas, baik itu instant variable maupun static variable. Access method memungkinkan akses terhadap data private. Ada mutator method. Mutator method digunakan untuk mengubah nilai variabel dalam kelas. Mereka memungkinkan penggunaan objek lain. Ada overload method ya. Overloading method memungkinkan pembuatan metode dengan nama yang sama namun dengan parameter yang berbeda. Hal ini memungkinkan implementasi yang berbeda untuk operasi yang sama, bergantung pada tipe atau jumlah parameter yang digunakan. Di sini ada contohnya. Ya, dia ada public void print, sedangkan di sini juga ada public void print. Namanya sama, namun parameternya berbeda. Ini bisa ya, tidak error karena ini termasuk dalam overloading method. Yang keempat ada deklarasi konstruktor. Konstruktor adalah metode khusus dalam sebuah kelas yang dipanggil dalam objek dari kelas tersebut. Mereka digunakan untuk melakukan inisialisasi objek dan dapat memiliki berbeda bentuk tergantung pada parameter yang diterima. Ini contohnya. Di sini ada metode student record ya. Di sini student record juga yang merupakan overloading method tadi ya, termasuk bagian dari deklarasi konstruktor. Yang pertama ada default constructor, di mana setiap kelas memiliki default constructor yang dibuat secara implisit. Yang kedua ada overloading constructor, seperti halnya dengan metode.
Konstruktor juga dapat di-overload, yang berarti sebuah kelas dapat memiliki beberapa konstruktor dengan jumlah dan tipe parameter yang berbeda. Yang ketiga, yang C, ada pemanggilan konstruktor dengan TIS. Ya, pemanggilan konstruktor dapat dilakukan secara berantai menggunakan kata kunci TIS, yang memungkinkan pemanggilan konstruktor lain dari dalam konstruktor yang sedang dieksekusi. Tadi sudah kita buat tes tadi ya. Yang kelima ada package. Ya, package adalah cara untuk mengorganisir dan mengelompokkan kelas-kelas terkait dalam sebuah program Java. Yang di sini ada dua, mengimport package. Untuk menggunakan kelas yang berada di luar package yang sedang dikerjakan, Anda harus mengimport package tersebut. Ini memungkinkan pengguna kelas dari package lain dalam program Anda. Lalu ada membuat package. Yang berguna untuk mengorganisir kelas-kelas. Hal ini membantu dalam mengelola kode yang besar dan kompleks. Di sini ada access modifier. Yang pertama ada private access modifier, yaitu adalah anggota kelas yang dideklarasikan sebagai private hanya dapat diakses dari dalam kelas tersebut sendiri dan tidak dapat diakses dari luar kelas. Yang kedua adalah default access modifier. Jika tidak ada access modifier yang dideklarasikan, maka access modifier secara default adalah default atau package private. Anggota kelas dengan access modifier ini dapat diakses oleh kelas lain dalam package yang sama. Public class protect access modifier. Anggota kelas yang dideklarasikan sebagai public dapat diakses dari mana saja. Sementara itu, anggota kelas dengan access modifier protected dapat diakses oleh kelas yang berada dalam package yang sama atau kelas turunannya. Jadi, kesimpulan, dengan memahami konsep-konsep yang dibahas dalam bab ini, pembaca atau siswa dapat membuat kelas sendiri dalam bahasa pemrograman Java dengan baik. Pengetahuan tentang pembuatan kelas, pembuatan access modifier, dan manajemen package sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak yang kompleks. Begitulah materi kali ini. Sekian untuk materi dari modul 9 dan modul 10. Saya harap bisa dipahami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.